wa salisuha wa khamisuha, ya kan? Mana ya? Wa khamisuha jalbun naumi. Ariakan dulu barisnya. Wa zalika li anna man akala kasiran syariba kasiran wa man syariba kasiran nama kasiran wa man nama kasiran adha khairan kasiran. Kita arti dulu. Wa khamisuha yang kelimanya jalbun naum membawa tidur. Asal makna menarik tidur, hanya membawa tidur. Nah, bajar kita arti aja dulu. Wazalika yang demikian itu li anaman karena bahwasanya orang akala kasiran makan yang banyak, syariba kasiran maka minumnya pun banyak. Waman syariba kasiran orang yang minumnya banyak, nama kasiran tidurnya pun banyak. Waman nama kasiran orang yang tidurnya banyak, adha khairan kasiran maka dia menyia-nyiakan kebaikan yang banyak. Sudah diarti udah. Nah, penjelasannya. Wa khamisuha yang kelima daripada efek buruk atau akibat buruk banyak makan, yaitu jalbun naum menarik guring, handak guring terus. Efek banyak makan tuh guring. Loh kenapa? Coba kita lihat. Li'anna zalik karena yang demikian itu ujar ulama man akala kasiran. Orang tuh bila banyak makan syariba kasiran, minumnya tuh banyak gitu. Wah, itu coba kita buktikan aja. Buktikan tuh kita aja, kan usah orang lain. Kita aja buka puasa. Wah, makan. Mana minumnya? Waduh, banyak makan, banyak nih minum. Maka apabila orang itu makannya banyak, biasanya minumnya pun banyak. Bila orang makan dan minumnya banyak, nama kasiran ada lawas menguap. Antok tuh jodoh. Hanya salat jamiah. Salat jamiah, salat jamiah, di salat tarawih rahimakumullah. Antok majer guring. Nama kasiran. Bila orang banyak makan, banyak minum, guring. Nang nyaman guring, makan. Yalah. Nah, itu gawian dimakan tuh makan guring. Apa yuk ujungnya? Hasilnya apa Rahmat? Belemak. Ayeuna bentet. Bila inya belemak, barat awak obesitas timbul penyakit. Makanya ingatkan Rahmat. Ini ujar orang ahli kesehatan, bukan diriku. Ujar ahli kesehatan di dalam kitab, bukan di dalam buku medis. Ada dalam kitab begini. Angaran kitabnya At-Tibi wal Hikmati war Rahmah. Itu ngaran kitabnya. At-Tibi wal Hikmati war Rahmah. Karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Aran Imam Suyuti. Dalam kitab tuh kayak ini nah Rahmat teh apa bahasa kita ittafaqal atibba, para ahli kesehatan,
dokter, pokoknya ahli kesehatan, kesehatan medis, kesehatan ini, pokoknya para ahli tabib, para ahli kesehatan dari mana? Dari Arab, dari Cina, dari Eropa, apa mereka sepakat. Ini hebat nih gam, ilmu sihat. Para ahli kesehatan, baik dokter kimia ataupun herbal dan sebagainya, para ahli kesehatan dari negeri Cina, dari negeri Arab, dari negeri Eropa, mereka sepakat bahwa sumber penyakit itu ada 4. Sumber penyakit itu ada 4. Bila kita gawi ada salah satu yang 4 ini, maka kita akan berpenyakit awak kita. Satu, kasratul akli, pola makan yang tidak baik. Wah, itu bahasa kerennya soalnya. Banyak makan. Bahasa orang ini kebanyakan karbohidrat. Karena karbohidrat itu sumber penyakit. Jangan pola makan yang tidak baik, salah satunya banyak makan, itu adalah sumber penyakit. Ujar orang ini, bila orang banyak makan nasi, maka karbohidratnya tinggi, maka akan timbullah penyakit kencing manis, penyakit ini, penyakit ini. Nah, maka lawannya jangan banyak makan. Bila hendak sehat, kurangi karbohidrat, kurangi yang lemak-lemak dan berminyak-minyak. Pola makan. Bila orang banyak makan, itu menjadi sumber penyakit. 2, kasratun naum, banyak guring. Kurang gerak. Bahasa lain itu kurang gerak. Hanya bini-bini itu fitness, supaya bergerak. Orang yang banyak guring berarti kurang gerak. Itu akan timbul bermacam-macam penyakit. Maka gorenglah secara normal. Goreng yang normal itu rahmatai, sehari gorengnya tidak lebih, tidak kurang, tidak lebih dari 8 jam, tidak kurang dari 6 jam. Itu tidur yang sehat. Jumlah gorengnya. Tidur yang sehat tidak lebih dari 8 jam. Hitung ya. Tidak kurang dari 6 jam. Makan yang bagus 7 jam. Berarti kalau kita gambarkan begini nah, Ramadan. Malam 6 jam, siang sejam. Wah, ini hebat goreng. Malam 6 jam, siang 1 jam. Ini pola tidur yang sehat. Kalau 6 jam itu, ujar orang ahli kesehatan, guringnya berarti lebih awal. Maka guringnya anggap jam 10. Tidak boleh lewat dari jam 10. Jam 10 sudah tidur. Kita hitung jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 bangun 6 jam. Bangun qiyamul lail, sembahyang tahajud. Jam 4 bangun sudah 6 jam tidurnya. Tidur, mandi, segar, sehat. Tahajud, witir dan seterusnya sampai subuh. Ini yang sehat.
Siang 1 jam. Nah siang kita sejam. Habis pelajaran nih jam 11 guring sampai jam 12 sampai zuhur. Sehat. Kita. Nah mati. Jadi bilang ada 8 jam. Wah, nyaman banget 8 jam. 7 jam sudah nyaman. Rahmatai 7 jam itu sudah nyaman. Jam 10 guring, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 bangun. Biasakan gitu. Jam 10 guring, jam 4 bangun. Wudu, sembahyang tahajud, witir dan seterusnya. Mutolaah. Kena siang guring sejam. Isuk kena itu pulang. Ini namanya pola sehat secara agama, jasmaniyah dan secara rohaniyah. Dua. Jadi yang ketiga sumber penyakit adalah apa nang ketiga kasratul jima. Kebanyakan apa tuh? Kebanyakan apa? Manugal. Tahu manugal? Ada tahu. Yang ketiga sumber penyakit adalah kasratul jima, kebanyakan batunggang. Udah paham juga? Masa kita punya kebanyakan bajima, kada paham? Kebanyakan berhubungan intim suami istri, mak sehari 3 kali, malam tutoy, pagi tutoy, sore tutoy, isuk saya pulang. Bah, alingkem 2 tahun lumpuh. Ya dia iyalah benar. Isuk. Nah, jangan kebanyakan lah. Lamun kebanyakan jima timbul penyakit. Makanya orang dalam bini 2, bini 3 tuh hati-hati. Hati-hati bini 2. Karena bila kebanyakan jima timbulan penyakit sakit pinggang lah, lintuhut sakit lah, ini dan sebagainya. 3. Yang keempat al-fikru, pikiran. Nah, pikiran kotor. Sumber penyakit itu adalah pikiran yang sempit, pikiran yang galau, pikiran yang sedih, pikiran yang kalut, pikiran yang kusut, pikiran nang
tapulilip. Maka bila orang ketujuh berpikiran, mau pikirannya sedih, mau pikirannya galau, mau pikirannya susah, mau pikirannya kalut dan seterusnya, maka akan timbullah penyakit. Bisa penyakit gula darah, bila penyakit jantung, bisa penyakit ini dan itu. Makanya agama ini menyuruh agar kita ini berpikir happy saja. Kita tidak boleh berduka, tidak boleh galau, kada baik. Bila hendak sehat itu gembira, senang, terus bahagiakanlah diri kita. Kayak pejer membahagiakan diri, bawalah bahagiakan dirimu dengan cara berpikiran yang baik, mensyukuri nikmat Allah dengan cara apapun yang membuat pikiran dan hati kita senang, asal jangan cara yang salah. Bolehlah rahmat kita berjalanan kemana? Berjalanan ke gunung, boleh, silahkan. Apalagi kalau itu membuat pikiran kita pikiran kita tenang, hati kita senang, gembira, ini sangat bagus. Maka kalau ingin sehat, berpikiranlah positif. Kalau ingin sehat, berpikirlah selalu senang, gembira, happy saja. Jangan sampai berkata dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Ya kah? Nah, ya nunjura ini rahmatai, tersenyumlah biar terlihat sedang baik-baik saja. Bahwa tersenyum walau hatimu menyimpan 1000 luka. Waduh. Intinya kita senang kayak Pak, pikiran kita nih jangan kalut, jangan pusang, jangan berpikiran negatif, jangan berpikiran ini dan itu. Hati kita nih gembira juga, senang kayak Pak, hati kita nih bikin gembira, jangan sedih, jangan tungut. Kayak apa caranya? Silahkan aja olah kayak Pak, bejugit sejani pada orang gila ya. Karena Allah menyuruh bersyukur. Allah menyuruh qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu. Hendaklah kalian bergembira, senang, happy karena anugerah, nikmat dan anugerah Allah. Jadi kita ini senang, gembira karena nikmat dan anugerah Allah. Silahkan, asal jangan dengan cara yang tidak benar. Wah, boleh lucuan, silahkan, jangan berdusta, jangan merubah. Nah, bila kita nih empat ini pola makan bagus, berhubungan ini guringnya teratur, kemudian berhubungan intim sama istri teratur, pikirannya nih happy terus, insya Allah sehat. Apa obat penyakit yang sangat mujarab? Satu, jangan banyak makan, kurangi karbohidrat. Dua, jangan banyak guling, bawa bergerak. Yang ketiga, hati jangan sedih, gembira terus, senang terus. Karibu duit biar hari ini masalah, yang penting senyum terus, tertawa terus, gembira terus, senang. Ini ada di dalam kitab Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini sepakat para ulama sepakat, ulama ahli kesehatan empat itu. Bila pola ini kada kita kerjakan, kita langgar, timbul penyakit.
Dah, boleh ke kitab. Wa ijtama'a ra'yu sab'ina siddiqan ala anna kasratan naumi min kasratis syurbi. Wa ijtama'a dan sepakat ra'yu pendapat sab'ina siddiqan 70 ulama 70 wali yang walinya ini disebut wali siddiq yang merupakan kedudukan makam dan kewalian yang tinggi. 70 orang wali siddiqin mereka bersepakat ala anna kasratan naumi bahwa banyak guring banyak tidur itu min kasrati syurbi karena banyak minum. Sebabnya tuh orang banyak guring itu karena banyak minum. Orang banyak minum itu karena banyak makan. Wa fi kasratin naumi dalam banyak tidur itu dia umri membuang-buang umur. Yalah. Orang banyak guring itu membuang umur. Orang maka rame ini bilanya kebaikan. Oh banyak kebaikan yang tersia-siakan. Buang-buang umur. Wa fawatut tahajudi dan meluputkan tahajud. Mengguring jam 11 nah jam 11 jam 12 kadinya kawapang bangun jam 3 apa lalu keluputan tahajud. Coba mengguring kita nih jam 10 jam 10 guring, jam 10 guring, jam 11, jam 12, 1, jam 2, jam 3, jam 4, 6, jam bangun, tahajud lah. Sempat tahajud. Ini menyihatkan rohaniah kita. Kalau guringnya tadi menyihatkan jasmaniah kita. Paham? Kita guring teratur nih. Kada kurang daripada 8 jam, kada kurang dari 6 jam, kada lebih dari 8 jam, badan jasmaniah kita jadi sehat. Tapi pulang apalah artinya badan tubuh sehat kalau jiwa kita ini sakit. Kalau rohaniah kita, hati kita sakit. Lalu supaya rohaniah kita ini sehat, hati kita ini sehat, bawa sembahyang malam. Tahajud. Nah bila kita guringnya teratur maka tahajud mudah. Bila jam 10 guring, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 bangun 6 jam sudah. Mandi sehat. Maka begitu dibawa sholat tahajud maka jas rohaniah kita menjadi sehat. Maka sehatlah jasmani dan rohani. Nah kaina siang guring sejam. Hanya siang guring sejam terserah aja. Sebelum zuhur kah, imba zuhur kah. Mun orang pondokan biasanya sebelum zuhur. Ini kita nih ada lagi gawian kalau. Ya Allah. Habis kalau. Nah habis belajaran ini santai-santai dikit berapa aja guring juta. Oh aja guring. Kina para azan sampai jam 12 lewat seperempat ke apa? Bangun. Bayang zuhur. Bila kada habis zuhur, ya bila kada habis zuhur jam 2 ka guring. Jam 2 sampai jam 3 atau sampai asar sehat. Jasmani dan rohani menjadi sehat. Wa bila datu tabai wa qasawatul qalbi. Di dalam banyak guring bila datut tabai menjadikan bodoh tabiat, perilaku akan buruk. Ingat, orang yang banyak tidur itu akan melahirkan perilaku yang buruk. Bila datut tabai, bila datut bodoh,
itu tabiat, karakter, perilaku. Wa qasawatul qalbi, dan banyak tidur itu, banyak guring itu membikin hati keras. Ingat, ini 70 wali siddiq sepakat sudah bahwa banyak tidur itu bikin perilaku buruk, bikin hati keras, bikin tersia-sia umur, bikin tahajud tidak bisa. Sedangkan umur kita ini wal umru ampasul jawahiri, sedangkan umur ini paling mahal, paling indah permata. Mun habis umur mati kada, apalah artinya mobil Lamborghini. Mun orang habis umur mati tidak ada artinya mobil Alphard, kada ada artinya. Syukur umur kita ini berisi dengan kebaikan. Wal umru ampasul jawahiri, sedangkan umur ini paling mahal, paling indah permata. Kadang-kadang yang lebih mahal dalam kehidupan ini selain napas, selain umur. Wa huwa rasul mali, dan umur inilah modalnya harta kita. Umur inilah modalnya harta seorang hamba, fihi yattajiru, yang dalam umur ini dia bisa berdagang, bisa ini dapat keuntungan. Lama tidur mati. Wa naumu, sedangkan tidur itu mautun, mati. Kada manfaatnya. Tapi ingat, tidur yang berlebihan tadi lah, nang tidur lebih daripada 8 jam itu ada manfaatnya, malah merugikan. Wabi kasrati, maka dengan sebab banyak tidur iyan kusu minal umri, bakurang umurnya. Yalah, kada terasa umur ini berkurang, kada dinikmati. Wa iza arabta ma bisyabai minal afati, ajar musannif, fa iza arabta, maka apabila engkau sudah mengetahui ma bisyabai minal afat, sesuatu di dalam lapar itu akibat buruknya. Apabila engkau sudah tahu akibat buruk yang dihasilkan karena banyak makan, fahzaranhu, maka jauhilah banyak makan. Jangan berlebihan makan, jangan banyak makan. Wa auhilah ahmilanhu, maka jangan sia-siakanlah, maksudnya jangan engkau anggap penting banyak makan itu. Habis qala bisyarh faidatun ay hadhihi faidatun ila akhirih wallahu a'lam bissawab.